Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trime Wulandari dari kelas Perbankan Syariah D semester 6 dengan NIM 402190100. Di sini saya akan membacakan hadis-hadis dalam mata kuliah hadis ekonomi untuk tugas ujian akhir semester hadis ekonomi. Yang pertama yaitu hadis nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Amr qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallama yaqulu mulukum ra'i wa kulukum mas'an ran anna ra'ibatihi imamu ra'i wa mas'ulu an ra'ibanihi. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Abdullah bin Umar ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiap-tiap kalian adalah pemimpin dan tiap-tiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk hadis selanjutnya yaitu hadis kajian motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Man khadha amwalan nasi yuridu Allahu anhu wa man khadha yuridu islafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari, yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang mengambil harta manusia dan ingin melunasinya, niscaya Allah akan melunaskan atasnya. Dan barang siapa yang mengambil dan ia ingin menghilangkannya, niscaya Allah menghilangkannya. Hadis riwayat Bukhari. Untuk hadis selanjutnya yaitu hadis kajian produksi. Bismillahirrahmanirrahim. An Miqdami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma akala ahadu ta'aman faddu khairan min ayyakulu min amalihi yadihi wa inna nabiyallahu dawada alaihi salamu kana yakulu min amalihi yadihi. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Miqdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia bersabda, tidaklah seorang mengkonsumsi makanan hasil kerja produksinya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam mengkonsumsi dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Untuk hadis selanjutnya yaitu hadis kajian konsumsi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam toma'il isnaini ka fi salasati wa ta'a musalasati ka fi arba'ah. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya hadis kajian distribusi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ma'mar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahtara fahuwa khati'a. Rawahul Muslim, yang artinya dari Maria Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menimbun harta maka ia bersalah dan berdosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis kajian jual beli dan riba. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tajiru satukul ulamin ma'an nabiyina walisyiddinikina wa syuhada. Rawahul Tirmizi. Dari Abi Sa'id dan Nabi Muhammad SAW, pedagang yang jujur dan terpercaya bersama para nabi, orang-orang yang jujur dan syuhada. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis selanjutnya yaitu hadis riba. Bismillahirrahmanirrahim. Anja Bibi radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
akilu riba wa muakilu wa katibahu wa syahidun wa qala hum syawa. Rawahul Muslim. Artinya dari Jabar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengutuk pemakan riba, wakilnya dan penulisnya serta 2 orang saksinya. Mereka itu semua sama-sama dikutuk. Hadis riwayat Muslim dan Al-Bukhari meriwayatkan hadis seperti itu dari Abu Hanifah. Untuk hadis selanjutnya yaitu hadis akad-akad transaksi syariah. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nafi'i an Abdillahin ibni Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu dafa'a ila Yahudi Khaybara wa khala khayra wa araduha ala an yahtasilu ma min amwalihim wa li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadra syahriha. Rawahul Bukhari, yang artinya dari Nafi dari Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaybar kebun kurma dan ladang daerah Khaybar agar mereka mengharapkannya dengan biaya dari mereka sendiri dengan perjanjian Rasulullah SAW mendapatkan sepenuh dari hasil panennya. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya yaitu hadis penjualan jasa dan sewa menyewa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allahu sulusatu anna khasmuhum yaumal qiyamah rahulun aqtabi summa ghadara wa rajulun ba'u khudra fa'akala samanahu wa rahulus tajara ajran fastawfa minhu wa lam yu'ti ajrahu. Yang artinya Allah SWT berfirman dalam hadis Qudsi, ada 3 orang yang akulah musuh mereka di hari kiamat. Yang pertama, orang yang memberikan sumpahnya demi namaku lalu berkhianat. Yang kedua, orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya atau hasil penjualannya. Dan yang ketiga, orang yang menyewa jasa atau buruh, ia sudah memanfaatkannya namun tidak membayarnya. Yang selanjutnya yaitu hadis kajian koperasi. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Muhammadun bin Sulaiman misisiyu haddatsata Muhammadun Nabi Sibri qani an hayyanan nabiyyi an abihi an abi hurairahu fa'ahu qala ra innallaha yaqulu abihi anna salisu syarikaini malam yahud ahaduhuma sahibahu fa idza khayatu kharajta minhu ya bainihima. Yang artinya telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Mishhihi telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ashibati dari Abu Hayyana at-Tamai dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia melafalkan, ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari 2 orang yang bersekutu. Selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat ketika sahabatnya, apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dan keduanya. Dari Sunan Abu Daud. Yang selanjutnya yaitu hadis kajian pemasaran. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyakum ka wa kasratal halafi fin nabiyyu fa innahu yunafiqu summa yamhaqu. Yang artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hati-hatilah dengan banyak bersumpah dalam menjual dagangan, karena ia memang mewariskan dagangan tetapi malah menghapuskan keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Demikian hadis-hadis dalam mata kuliah hadis ekonomi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.